Mentari pagi baru saja mengintip dari balik bukit ketika suara kokok ayam menggema di lereng dusun kecil bernama Wonosari, sebuah perkampungan yang tersembunyi di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah. Kabut masih menggantung tipis di sela-sela pohon pinus yang mengelilingi rumah-rumah kayu sederhana, seakan ikut menutupi kisah pilu yang tumbuh di sana. Di ujung dusun, berdiri sebuah rumah reot berdinding anyaman bambu yang sudah mulai keropos. Atapnya bocor di sana-sini, dan tiang penyangganya harus disangga dengan kayu tambahan. Di dapur belakang rumah itu, seorang perempuan tua tampak sedang menyalakan api di tungku. Jemarinya gemetar, kulitnya keriput, namun gerakannya tegas dan terlatih. Namanya Mbah Sriem, atau lebih akrab dipanggil Mbah Sri oleh tetangga dan cucu-cucunya. Mbah Sri sudah berusia lebih dari 70 tahun, tapi tiap pagi ia bangun lebih awal dari siapapun di dusun itu. Tak ada waktu untuk berlama-lama di ranjang, karena ada 10 cucu yang harus ia beri makan, mandikan, dan antar ke sekolah. Semuanya tinggal bersamanya setelah orang tua mereka, anak dan menantu Mbah Sri, meninggal dunia secara berurutan dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kecelakaan dan sakit mendadak merenggut semuanya. Sejak itu, Mbah Sri tak hanya jadi nenek, tapi juga ayah, ibu, sekaligus kepala rumah tangga. Pagi ini, nasi tiwul dan sayur daun singkong menjadi menu sarapan. Tak ada lauk istimewa, hanya sambal bawang dan garam. Tapi dari senyum para cucunya, terlihat bahwa makanan itu terasa seperti pesta. Mbah Sri menatap mereka satu persatu, matanya penuh cinta dan sekaligus kekhawatiran yang tak pernah benar-benar hilang. Endang dipangan, le, enduk ojo lali endonga SIK. Alhamdulillah isihi eso mangan bareng, ucapnya lembut, sembari duduk bersila di tanah. Anak-anak itu pun makan lahap. Beberapa di antaranya masih duduk di bangku SD, yang tertua baru kelas 2 SMP. 10 anak, 10 tanggung jawab, 10 harapan kecil yang bersinar di balik garis-garis lelah wajah Mbah Sri. Setelah sarapan, ia menuntun mereka satu persatu keluar rumah. Beberapa berjalan kaki ke sekolah yang jaraknya hampir 2 kilometer dari dusun, melewati ladang dan jalan berbatu. Tak jarang, Mbah Sri menyempatkan diri mengantar yang paling kecil, lalu kembali cepat-cepat ke rumah, mengganti baju, dan bersiap masuk hutan. Ya, hutan adalah tempat kerjanya. Sejak subuh hingga menjelang senja, ia mencari ranting, kayu bakar, dan daun kering untuk dijual ke pasar atau ditukar dengan beras dan sabun. Kadang ia membuat kerajinan kecil dari bambu untuk dijual di warung-warung desa. Setiap rupiah yang ia kumpulkan adalah hasil dari peluh, doa, dan cinta. Namun pagi itu, ada sesuatu yang tak biasa. Seekor burung hantu kecil bertengger di tiang depan rumahnya, pertanda menurut kepercayaan Jawa bahwa akan datang perubahan besar. Mbah Sri memandangi burung itu dengan sorot mata tenang namun waspada. Yen pancen kudu ana sing owah, mugi kulo saget kuat nampa, Gusti, bisiknya dalam hati. Hari itu belum berakhir, tapi takdir telah mulai mengetuk pintu. Sebuah kabar akan datang. Dan hidup Mbah Sri, yang sudah penuh luka dan ketegaran, akan kembali diuji dengan sesuatu yang tak pernah ia duga. Langit mulai berubah warna ketika Mbah Sri menyusuri setapak hutan dengan langkah pelan namun mantap. Di punggungnya, seutas tambang goni menahan tumpukan kayu yang diikat rapi, hasil dari 2 jam berkeliling dalam belantara. Meski kakinya mulai gemetar dan nafasnya terengah, wajahnya tetap tenang. Seperti biasa, ia tak mengeluh. Di sepanjang jalan turun dari bukit, ia melintasi pohon-pohon besar yang batangnya berlumut, mendengar suara alam yang ia kenal seperti sahabat lama, dengung serangga, tiupan angin, gemerisik dedaunan. Hutan ini bukan sekadar tempat mencari nafkah. Ia adalah kawan, rumah kedua, dan saksi bisu dari banyak air mata yang pernah jatuh. Sesekali, ia berhenti, mengusap peluh dengan lengan bajunya, lalu kembali berjalan. Tiba di pinggir dusun, ia disambut oleh suara tawa cucu-cucunya yang baru pulang sekolah. Mereka berlarian kecil menyambutnya. Yang paling kecil, Dara, 5 tahun, langsung memeluk kaki Mbah Sri sambil berseru. "Simba ah. Aku pinter di kelas hari ini. Aku gambar hutan, kayak tempat Simbah kerja." Mbah Sri tersenyum. Lelahnya mencair begitu saja oleh sambutan kecil itu. Ia mengangkat Dara pelan, mengecup keningnya yang hangat. "Pinter ya, enduk. Nanti kalau udah besar, jangan capek-capek kayak Simbah. Sekolah yang rajin." Namun di balik senyum itu, hati Mbah Sri mulai dirundung resah. Sudah beberapa hari harga kayu bakar di pasar desa menurun drastis.
Apa yang dulu bisa dibarter dengan sekilo beras, kini hanya cukup untuk segenggam garam dan sabun cuci. Hari-hari ke depan akan makin sulit. Malam itu, setelah makan seadanya, cucu-cucu tertidur bergelimpangan di ruang depan, beralaskan tikar pandan. Mbah Sri duduk bersila di dekat tungku yang mulai padam. Ia menatap bara yang mengecil, lalu menengadah ke langit-langit bambu yang bocor dan berdebu. Gusti, donga kula duduk kagem kula piyambak. Kula mboten pengin sugih, mung nyuwun kekuatan, supados saged terus ngopeni putu-putu kula. Air matanya jatuh satu-satu, membasahi keriput pipinya yang mengering. Tapi ia cepat-cepat menyekanya. Besok masih harus masuk hutan, dan hidup belum selesai. Di luar rumah, angin malam mulai berhembus lebih kencang dari biasanya. Ranting-ranting bergoyang, dan langit tampak tak bersahabat. Dalam gelap, terdengar suara gemuruh dari arah bukit, seperti suara raksasa yang menggeliat dalam tidurnya. Sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, langit tampak berbeda. Awan menggantung rendah, abu-abu dan tebal seperti selimut yang hendak menutup hari. Udara yang biasanya sejuk ini terasa gerah dan berat. Mbah Sri bangun lebih awal dari biasanya. Ia tahu, ada sesuatu yang tak beres. Instingnya, yang terasa puluhan tahun hidup di kaki gunung, jarang meleset. Gunung Koyong Gereng, enduk, bisiknya pada cucunya yang paling tua. Bagus, saat mereka bersiap-siap. Nek ono opo-opo, jaga adikmu. Ojo ninggal omah sakarepmu. Bagus mengangguk, menahan kekhawatiran dalam dadanya. Ia baru kelas 2 SMP, tapi sudah mengerti arti beban yang tak terlihat. Mbah Sri membawa sabit dan karung goni seperti biasa, lalu melangkah menuju hutan dengan langkah cepat. Hari itu ia hendak mengambil kayu kering yang tertinggal di jalur barat, jalur yang lebih jauh dan lebih terjal, tapi ia yakin masih bisa pulang sebelum siang. Namun saat matahari mulai naik, bumi bergetar. Tanah berdenyut seperti nadi raksasa yang memukul dari bawah. Getaran kecil pertama disusul dentuman, dan suara gemuruh dari arah Gunung Lawu membelah keheningan pagi. Braaak! Burung-burung beterbangan panik, ranting-ranting jatuh, dan suara-suara alam yang biasanya damai kini berubah menjadi jeritan. Di tengah hutan, Mbah Sri terdorong jatuh. Tubuhnya terbanting ke tanah, karungnya terpental. Debu naik ke udara, menyesakkan dada. Ia segera berdiri dengan susah payah, menatap ke arah lereng, asap putih mulai mengepul, mengalir perlahan dari celah batu di kaki gunung. Penyemaian bibit pohon. Warga desa mulai mengumpulkan bibit pohon langka yang mulai sulit ditemukan. Anak-anak, termasuk cucu-cucu Mbah Sri, belajar cara menyemai bibit di sebuah kebun kecil di tepi dusun. Mbah Sri mengajari mereka dengan penuh kesabaran dan harapan. Kalau kita menanam hari ini, esok hutan ini akan tumbuh lagi, lebih kuat dan rindang. Perlawanan terhadap pembalak ilegal. Di sisi lain, ada kabar bahwa pembalak liar semakin agresif. Namun, dengan semangat baru dan dukungan resmi, warga mulai melapor dan melindungi wilayah mereka. Rapat desa untuk perlindungan hutan. Pak Lurah mengadakan rapat di balai desa, membahas langkah-langkah strategis perlindungan hutan. Semua warga, termasuk para pemuda dan Mbah Sri, ikut berpartisipasi aktif. Malam penuh doa. Di malam yang sunyi, keluarga besar Mbah Sri berkumpul dan berdoa bersama demi keselamatan hutan dan desa mereka. Malam itu, suara hutan yang biasanya menenangkan berubah menjadi penuh ketegangan. Andi bersembunyi di balik pepohonan, napasnya terengah-engah. Kamera di tangannya merekam setiap gerakan truk-truk pembalak liar yang melintas. Malam yang mencekam. Saat Andi menunggu kesempatan merekam lebih jelas, tiba-tiba sebuah sinar senter menyapu area sekitarnya. Jantungnya berdegup cepat. Seorang pria bertubuh besar mendekat, membawa tongkat kayu. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Suara kasar memecah kesunyian. Andi mencoba bersembunyi lebih dalam, tapi terinjak ranting kering. Pria itu mulai mendekat, tatapan penuh kecurigaan. Respon Mbah Sri. Di rumah, Mbah Sri yang tak bisa tidur mendapat kabar dari Wulan bahwa Andi belum pulang. Ia mengambil lilin dan berjalan keluar di tengah malam gelap, langkahnya mantap. "Kalau kau mau menjaga hutan, kau juga harus siap menjaga saudaramu," gumamnya pelan. Bantuan tak terduga. Wulan dan beberapa pemuda dusun lain ikut menyusuri jalan setapak ke hutan, membawa senter dan alat seadanya.
Semangat mereka tidak surut meski ancaman nyata semakin dekat. Di hutan, Andi berhasil menghindar dan berlari ke arah suara-suara yang dikenalnya. Pertemuan di tengah gelap. Andi bertemu Mbak Sri dan Wulan di persimpangan jalan setapak. "Aku tidak akan biarkan kau sendiri, Nak," kata Mbak Sri dengan tegas. Mereka berjalan bersama, menyatukan tekad menjaga hutan dan keluarga.